Al-Quran yang kita baca itu hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Di balik mushaf ada Quran Qadim, sebuah kitab ruhani, kitab cahaya yang terpelihara dan abadi di Lauh Mahfuz, yang bukan sekedar bacaan, tapi denyut kesadaran semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengampu sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah eksakta. Kami adalah pelaku tarekat arwah atau tarekat qadim, sehingga fokus bahasanya terkait dengan ruh, entitas genuine yang otentik, percikan ilahiyah yang tidak dapat dimanipulasi dan diimitasi. Bahasan kali ini yakni tentang Quran Qadim, kalamullah di alam Qadim yang berbentuknya nur atau ruh atau cahaya. Tidak seorang pun dapat menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. Pemirsa dimanapun berada, agar pemahaman kita lebih jelas tentang Quran Qadim, saya sampaikan slide sebagai berikut. Slide ini secara umum terbagi menjadi 3 lapisan atau 3 dimensi, yaitu yang menggambarkan dimensi tertinggi adalah alam ketuhanan, alam maha. Disitulah Allah bersemayam di atas ars, sebagaimana Quran surat Toha ayat 5 yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, artinya tidak dapat didefinisikan dan tidak dapat dideskripsikan. Oleh karenanya, kalamullah di alam ini juga tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Tiada huruf, tiada kata, dan tiada suara. Namun Allah adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Dia ingin dikenal makhluknya, maka diciptakanlah makhluk. Namun penciptaan tersebut ternyata sifatnya gradatif, yaitu ada alam di bawah alam ketuhanan yang namanya alam intermediate atau alam qadim, alam yang mengadaptasi antara alam ketuhanan dengan alam di dunia ini. Dan masing-masing alam adalah merupakan representasi daripada Tuhan. Karena kita akan fokus dengan Al-Quran Qadim, maka fokus kita pada bahasan kalamullah. Dan kalamullah di alam intermediate ini adalah kalam qadim, atau bisa disebut juga dengan Al-Quran Qadim, yaitu sebuah kitab yang tanpa huruf, tanpa kata, tapi bisa dibaca, sebagaimana syair tanpa waton Gus Dur. Al-Quran Qadim wahyu minul ya, tanpa dinulis bisa diwaca, iku wejangan guru waskita, tentan cepake ing jero dodo. Sesungguhnya dengan satu bait syair waton Gus Dur itu sudah menjelaskan. Jadi seperti itulah ya yang pada prinsipnya Al-Quran Qadim. Yang pertama, dia turun melalui sistem ruhani atau tali wasilah. Tali wasilah adalah tali kebersambungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam laisa kamitslihi syai'un dengan ruh hambanya di alam dunia ini melalui adaptor dimensional. Itulah ruhani Rasul. Banyak ulama yang menyebutnya sebagai Nur Muhammad, tetapi pada prinsipnya sungguhnya
di alam tersebut tidak ada nama. Itu adalah hanya penamaan dari alam dunia ini. Karena ia bentuknya ruh, nur atau cahaya. Cahaya dalam bahasa fisikanya adalah partikel dan gelombang. Sehingga di sana tiada huruf, tiada kata, tiada suara, namun bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan. Jadi ketika firman Allah, Iqra bismi rabbik, itu jangan dipahami di alam ini ada kata-kata itu. Iqra bismi rabbik adalah bahasa manusia bumi, bukan bahasa kodim, bukan bahasa partikel dan gelombang. Dan hanya hamba yang disucikan rohaninya yang bisa mengaksesnya. Sebagaimana Al-Waqi'ah 78 dan 79. Berikutnya, karena dia kodim, maka dia tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu. Sehingga tidak ada fi'il, semuanya real time. Bukan kisah, bukan cerita, tetapi dapat dialami saat ini. Dan sifatnya tetap. Yang menjadi berbeda ketika di-download oleh manusia di dunia ini, dia akan berbeda mengikuti zamannya. 3.500 tahun yang lalu Nabi Musa mendownloadnya, mewujud di alam dunia ini menjadi Taurat. 2000 tahun kemudian Nabi Isa mendownloadnya, mewujud di alam dunia ini bentuknya kitab Injil. 1500 tahun yang lalu Nabi Muhammad mendownloadnya, wujudnya di alam dunia ini adalah Al-Quran. Seperti itulah sesungguhnya gambarannya. Berikutnya adalah ia tersimpan di Lauh Mahfuz yang sifatnya kodim, tidak berubah dan kekal. Jadi kodimnya tetap sama. Ketika mewujud di alam dunia, dia akan mengikuti zamannya. Tapi yang pasti di alam itu tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada bahasa. Oleh karenanya, sangat mudah sekarang membedakan Al-Quran Mushaf. Mushaf adalah Al-Quran atau wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad melalui ruhnya. Nanti akan kami jelaskan bahwa ada ayat yang menjelaskan dia ditancapkan di dadanya, bahkan dibacakannya, dipahamkannya oleh sang pemberi wahyu. Kemudian berikutnya disampaikan sesuai bahasa umatnya. Kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, kitab Injil dalam bahasa Palestina, kitab Al-Quran dalam bahasa Arab Quraisy. Jadi Iqra bismi rabbik itu bahasa manusia orang Quraisy, penduduk Quraisy. Di alam kodim nggak ada bahasa itu ya, itu bahasa frekuensi dan getaran. Kemudian Quran Mushaf juga bisa disusun, dicetak, disebarluaskan, dan dibuat hukum bacaannya. Bahkan sekarang ada hukum lagunya ya, bagaimana melakukan pembacaan Al-Quran tersebut. Lebih lanjut, Quran Mushaf juga bisa diterjemahkan, ditafsirkan, dan ditakwilkan. Berikutnya, ia terikat hukum dunia, hukum bacaan, hukum nahwu sorofnya, sehingga ada istilah fil madi, fil mudhari. Oh ini kisah masa lalu, oh ini sedang terjadi, oh ini kejadiannya yang akan datang. Tetapi Quran Qadim tidak terikat oleh itu semua, ia real time. Karena Quran Mushaf berada di dunia ini, dia mengikuti hukum sunatullah, dia pasti terdistorsi, dia akan rusak. Yang pasti ruhnya yang rusak, sebagaimana hadis terkait rusaknya Al-Quran, yang pada prinsipnya hadis tersebut menyatakan akan ada suatu masa di mana Islam tinggallah nama, Al-Quran tinggal lafaz dan hurufnya. Seperti itu. Jadi ruhnya hilang, cahayanya hilang, karena dia terikat oleh hukum ruang dan waktu. Oleh karenanya,
Al-Quran yang mushaf dimaknai berdasarkan sudut pandang, berdasarkan perspektif ruang dan waktu, sehingga sangat jelas kita mengenal berbagai aliran akidah, berbagai mazhab, berbagai firqah-firqah, karena memahami teks Al-Quran dalam perspektifnya. Berbeda dengan Al-Quran Qadim, pasti satu. Saya pastikan pasti satu. Kalau orang memahami Qadimnya, dia akan paham bahwa itu maknanya satu. Yang membedakan hanya makomnya, karena sifatnya vertikal. Ini bedanya alam Qadim dengan alam dunia. Kalau alam dunia sifatnya adalah horizontal. Dia terkotak-kotak, dibatasi oleh ruang dan waktu. Setiap masalah pasti ada pendapat 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Apapun itu. Tetapi di alam qadim semuanya satu. Yang membedakan hanyalah makomnya, karena sifatnya vertikal. Ketika seorang berpendapat A, yang lain kemungkinan A aksen, A double aksen, A triple aksen, dan seterusnya. Tetapi tetap bahwa dia A. Itulah yang membedakannya. Pemirsa dimanapun berada, selanjutnya untuk memahami bagaimana turunnya Al-Quran, yaitu melalui sistem wasilah, sebuah ultrastruktur ruhani, sebuah hukum semesta yang mengatur sistem kebersambungan antara ruh manusia di dunia dengan yang maha ruh di alam maha qadim melalui adaptor dimensional ruhani Rasul. Kenapa perlu ultrastruktur itu? Ini juga menjadi catatan penting. Tuhan saja ingin berbicara dengan makhluknya harus melalui ultrastruktur. Bagaimana mungkin manusia berdoa kepada Tuhan langsung saja? Beda secara dimensional, amat jauh perbedaannya. Jadi kita harus cermat memahami ini, karena ini sesuatu yang sangat logis dan sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, Quran Surat Al-Surah ayat 51 menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang manusia berkata-kata dengan Tuhannya kecuali dengan 3 hal. 1, perantaran wahyu. 2, di belakang tabir. Dan yang ketiga, melalui utusannya. Jadi tanpa itu tidak mungkin kita bisa berhubung langsung dengan Tuhan. Dan hal ini diperkuat dengan hadis Tirmizi yang artinya, sungguh doa itu tertahan di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sampai diiringi sholawat kepada nabimu. Sholawat di sini pun dimaknai sebagai getaran frekuensi ilahiyah. Kalau sholawat dimaknai sebagai kata-kata, jelas sudah terbantahkan oleh Quran Surat Al-Surah 51. Kata-kata tidak mungkin bersambung secara langsung. Dan berikutnya adalah tentang bagaimana kita diwajibkan untuk menemukan wasilah atau tali kebersambungan, sebagaimana Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Dan wasilah juga kita kenal dalam doa setiap kita mau sholat atau setelah azan. Allahumma rabba hadid da'watit tamah wassolatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Cuma kebanyakan dari kita itu melalaikannya. Padahal seruan wasilah itu setiap hari ternyata ada 5 kali setelah azan. Lebih lanjut dapat saya tambahkan di Quran Surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Itu adalah infrastruktur atau ultrastruktur ruhani. Bentuknya adalah cahaya dari langit bersambung ke bumi. Namun langit dalam perspektif tasawuf ilmiah eksakta bukanlah langit biru yang kita lihat. Itu tetap aja dunia-dunia juga. Langit dalam perspektif tasawuf adalah akhirat. Dia alam partikel. Jadi berbeda secara dimensional.
Lebih lanjut, dalil terkait Quran Qadim sebagaimana Quran surat Al-Waqiah 7879. Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Dalam kitab yang terpelihara yang tidak ada yang menyentuhnya kecuali para hamba yang disucikan. Jadi tidak bisa disentuh. Pastilah ini Quran Qadim, tidak mungkin mushaf, kecuali hamba yang disucikan. Bahkan para hamba, artinya jamak banyak. Ketika dia disucikan, yang menyucikan adalah yang punya otoritas. Kemudian berikutnya Al-Ankabut ayat 49 yang artinya sebenarnya ia adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Bukan di dalam akal, tetapi di dalam dada. Sekali lagi, ini tentang getaran, tentang frekuensi ilahiyah. Berikutnya, Qiyamah 16-19 yang artinya, jangan engkau gerakan lidahmu, karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah yang mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Dan apabila kami telah selesai membacakannya, ikutilah bacanya itu, kemudian sesungguhnya tugas kami pula untuk menjelaskannya. Jadi sangat gamblang di sini. Ini bukan melalui proses akal rasional. Kerja akal itu harus ada objeknya. Objek yang bisa diamati oleh pembaca virtual kita. Masuk ke dalam akal rasional kita. Kemudian disimpan di memori kita. Kemudian setiap saat bisa di-retrieval, bisa di-update, bisa diunggah kembali. Itulah proses kerja akal. Tetapi ini bukan. Ini ditancapkan ke dalam dadamu, ke dalam hatimu, melalui ruh, melalui tali wasilah. Kemudian Quran surat Al-Bayyinah ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharuh fiha kutubun qayyimah. Yaitu seorang Rasul dari Allah dalam kurung Nabi Muhammad, tetapi dalam perspektif ilmiah, tasawuf ilmiah eksakta, tidak perlu ada dalam kurung Nabi Muhammad, karena ia bisa siapapun, karena dia adalah bisa hamba-hamba yang disucikan rohaninya, sehingga sifatnya update, sifatnya real time, kapanpun, siapapun bisa oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Al-Quran Qadim itu adalah Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz, di alam nur, di alam cahaya. Dia bentuknya adalah partikel dan gelombang. Tidak ada suara, tidak ada kata, apalagi bahasa. Dia real time, dia tetap, dia konstan, dia baku, dia permanen. Ada sepanjang masa karena dia qadim. Berbeda dengan Al-Quran Mushaf yang terikat oleh hukum, ruang, dan waktu. Demikian, mohon maaf sekiranya banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami. Kami akhiri, billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.